andai cinta itu milik kita, aku mau menjadi air mata yang mengalir bening menelusuri sungai-sungai di Filipina dan berhenti di lubuk tidur. Karena dumu ala haddiha bakiyatun turlin ala julanan. Air mata yang mengalir di atas pipimu bagi setetes air hujan di atas sebuah mawar. Pada kesempatan ini diberikan materi strategi pengelolaan pesantren dalam meningkatkan kualitas kelembagaan. Ketika saya dihubungi oleh Pak Kabid tentang kegiatan ini, lalu menyampaikan bahwa saya menjadi salah satu pemateri, awalnya saya menolak. Tetapi setelah disampaikan kepada saya beberapa alasan gitu. Beberapa alasan saya meminta Pelunggu jadi narasumber itu, salah satunya Pondok Pesantren Darul Falah, di mana tempat sekarang saya mengabdi ini, Pak, bisa dikatakan dia pondok pesantren terbesar di Kota Mataram. Ya. Mungkin kalau secara fisik ada pesantren yang lebih besar, bangunannya, mungkin halamannya. Tetapi kalau dari segi muridnya, kemudian jenis-jenis pendidikan yang ada di pesantren kami, kemudian usaha-usaha, nah, salah satunya juga jadi alasan saya diminta tuh karena alhamdulillah pesantren kami ya bisa dikatakan pondok pesantren mandiri, Pak. Pondok pesantren mandiri hampir 10 tahun ini kami tidak menerima sumbangan, Pak. Tidak pernah nyari sumbangan gitu. Kalau dikasih nerima, kalau enggak apa-apa gitu. Jadi di pesantren kami itu sudah tidak akrab dengan yang namanya proposal. Nah, jadi kami ada usaha air ya. Nah, jadi kami kasih nama dia ini Darul Falah Air Mineral. Jadi ini setahun itu omsetnya bisa sampai 200 juta, Pak. Keterjual air saja. Nah, makanya nanti bapak-bapak kalau mau punya air merek pesantren atau lembaganya bisa nanti kita bikinkan. Nah, ini sedikitlah pengenalan tentang saya dan lembaga. Nah, akhirnya saya terimalah materi ini, tapi ketika saya baca dia secara keseluruhan, seharusnya saya di materi tentang pengembangan ekonomi pesantren. Karena pas sekali, karena kita selain punya air mineral, kita juga punya advertising. Namanya DF Digital Printing. Kita juga punya retail Al-Falah Mart. Jadi Al-Falah Mart ini nyerempet Alfamart. Lambangnya juga mirip-mirip gitu, Al-Falah Mart retail ya. Nah, tapi saya dikasih ini strategi pengelolaan pesantren dan meningkatkan kualitas kelembagaan. Nih, sebenarnya ini tugasnya Pak Zaidi Abdad, saya bilang. Tapi ya sudah, tidak apa-apa. Berarti ini kompleks. Nanti saya akan bicara dari lembaga-lembaga yang ada di pondok pesantren, kemudian ekonomi pesantren, bagaimana mengelola jamaah. Karena alhamdulillah di pesantren kami ada majelis rutin setiap malam bulan purnama. Berarti tadi malam untuk bulan Zulhijjah tadi malam. Jadi kita juga ngelola majelis taklim di pesantren. Itu penting bapak-bapak ya. Kalau bapak punya pesantren, untuk mendekatkan alumni, mendekatkan jamaah, mendekatkan warga di lingkar pesantren, bapak harus punya majelis taklim lah, yang rutin, bisa mingguan, bisa bulanan. Ya, dan kami alhamdulillah setiap majelis ini dihadiri tidak kurang dari 5-6 ribu orang yang hadir tiap malam bulan purnama. Makanya karena dia bulan purnama, maka kami kasih dia namanya Majelis Badrut Tamam. Badrut Tamam itu bulan yang sempurna. Selain itu bulan purnama, Badrut Tamam juga salah satu julukan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhirnya hari ini pagi yang luar biasa, hari Jumat ini saya bisa berada di tengah orang-orang hebat ya, untuk saya menyampaikan materi tentang strategi pengelolaan pesantren dalam meningkatkan kualitas kelembagaan.
Tetapi saya yakin masing-masing pesantren itu punya strategi yang beda-beda. Jadi saya tidak mengatakan strategi saya ini yang paling bagus. Karena berbeda pesantren, saya yakin berbeda strateginya. Berbeda orang, berbeda juga strateginya. Tetapi ini ada insya Allah secara universal lah. Secara universal kita bisa sepakat di strategi ini. Misal nanti ada strategi yang kami terapkan itu berhasil, tapi di tempat Bapak tidak berhasil strategi seperti itu. Bisa jadi ada di tempat ini juga yang punya strategi yang berbeda dari yang kami terapkan. Mungkin itu nanti bisa dibagi sehingga bisa diterapkan di lembaga teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang ada di tempat ini. Jadi kita santai saja lah ini. Kita berbagi pengalaman, kita berdiskusi. Apa yang bisa saya bagi, saya akan bagi ke bapak-bapak, ibu-ibu. Apa yang bapak-bapak, ibu-ibu bisa bagi kepada kita, ya silahkan. Jadi kita sifatnya ini interaktif sajalah. Okay. Jadi dalam perjalanan tiang berbicara, saya berbicara nanti. Kalau ada yang perlu ditanggapi, ya silahkan ditanggapi. Tidak mesti nunggu selesai. Karena ini hari Jumat juga ya. Jadi ini jam berapa ini? Jam 9. Kita sepakati sampai setengah 10 ya. Ya, kok kapan dia habis pembicaraan kita berakhir lah. Tidak mesti ngikuti jadwal. Kalau jadwal saya lihat itu jam 11. Jadi kita mulai dari pengertian pondok pesantren. Ini ada yang unik Bapak terkait dengan pondok pesantren ini. Ada yang unik, nanti saya cerita. Pondok pesantren merupakan gabungan dari dua kata, yaitu kata pondok dan kata pesantren. Kata pondok diambil dari bahasa Arab, yaitu funduk, yang artinya hotel atau asrama. Dulu waktu saya masih kecil, ketika orang berangkat haji, pulang-pulang haji, pasti dia cerita atau ditanya di mana pondoknya. Kita dipondokan seperti ini. Di benak saya Pak, mendengar kata pondokan atau pondok itu jamaah haji itu dia dititip di rumah-rumah orang. Dibikinkan kayak rumah-rumah dari bedek gitu. Karena dia nyebutnya pondok. Sedangkan kita namanya pondok di Lombok itu kan kalau dulu Pak belum bagus. Jadi ketika jamaah haji dia dipondokan, karena di pondoknya berarti susah jamaah haji ini. Nah, setelah saya tahu bahwa ternyata bukan pondok, tetapi sebenarnya funduk. Nah, jadi kan orang Arab funduk itu artinya hotel. Oh, ternyata jamaah haji itu bukan di pondok, bukan di pondokan, bukan kayak tenda gitu. Dia tinggalnya di hotel. Jadi orang Indonesia pulang-pulang funduk, dia bilang pondok ya, padahal tinggalnya di hotel, bukan di tenda-tenda seperti itu, kecuali mungkin di Arafah sama di Mina ya. Dan alhamdulillah jamaah haji kita sudah berhenti jadi jamaah calon haji. Sekarang sudah jadi jamaah haji. Sudah selesai dah insyaallah semua ritual hajinya. Baik yang menggunakan haji ifrad maupun tamattu. Kalau kiron jarang orang pakai. Sampai-sampai ada juga pesantren di sini ketika nulis kata pondok pesantrennya itu pakai bahasa Arab, tapi funduk ditulisnya. Seharusnya kan pondok, bukan funduk. Jadi pesantrennya itu hotel jadi maksudnya. Padahal maksudnya dia di sini itu pondok. Sedangkan kata pesantren berasal dari kata santri. Ya, berasal dari kata santri. Santri, apakah lebih dulu tempatnya atau orangnya Pak? Mana lebih dulu tempatnya atau orangnya? Jadi karena dia tinggal di pesantren lalu disebut dia dengan santri, atau karena dia ada santri makanya disebut dengan pesantren? Kira-kira yang lebih dulu mana? Santrinya ya, benar ya. Jadi karena ditinggali santri maka namanya pesantren. Makanya benar sudah salah satu yang disyaratkan unsur pesantren itu adalah ada santri yang tinggal di dalam di pondok itu. Dua-duanya harus ada.
Ya, nah maksud saya mana lebih dulu santri atau pesantrennya? Menurut juknis santri. Ya, santri ya. Jadi santrinya yang lebih dulu ada dan dia tinggal di pesantren. Karena ditinggali sama santri, jadilah dia pesantren gitu. Tapi kadang-kadang ada juga pesantren-pesantren yang bangunannya dulu, ya. Bangunan ada dulu, baru ngerekrut murid gitu, nyari murid gitu ya. Nah, nanti itu kita bahas di rukun-rukun pesantren ya. Sedangkan kata pesantren berasal dari kata santri, di mana santri sendiri berasal dari istilah sastri yang diambil dari bahasa Sangsekerta yang bermakna orang-orang yang mengetahui kitab suci. Ternyata santri itu berasal dari bahasa Hindu, Pak. Jadi santri itu berasal dari bahasa Hindu, yaitu sastri. Ya, sastri. Orang-orang yang mengenal atau menguasai kitab suci. Secara istilah, pondok pesantren itu banyak, secara istilah banyak. Nah, tapi pada kesempatan ini saya hanya menyampaikan salah satunya saja. Secara istilah, pondok pesantren adalah tempat pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran agama Islam bagi santri yang diasuh oleh kiai yang tinggal atau mukim bersama-sama dalam satu lokasi. Ini salah satu definisi pesantren secara istilah. Adapun menurut undang-undang, nah ini kalau menurut undang-undang ini sepakat kita. Kalau tadi mungkin beda-beda tergantung rujukannya siapa. Mungkin menurut Gus Dur pesantren itu beda. Kemudian menurut ada ilmuwan lain bikin buku pesantren itu beda. Nah, tapi kalau merujuk kepada undang-undangnya mengatakan bahwa pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan dirikan oleh perseorangan baik maupun yayasan atau organisasi masyarakat Islam atau masyarakat ya, yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyemaikan atau menumbuh kembangkan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Suatu ketika pesantren kami pernah didatangi sama imam besar Masjid California, Amerika Serikat, Pak. Namanya Bashar Arafat. Begitu dia sampai di pesantren kami, dan saya yakin kalau dia datang ke pesantren bapak-bapak, ibu-ibu, pasti dia juga punya pikiran yang sama. Apa yang ada di benaknya Bashar Arafat ini? Baru tahu saya bahwa ada pondok pesantren yang seperti ini, dia bilang. Karena yang ada di California itu yang saya lihat tuh pesantren itu ala Arab saja. Santrinya pakai gamis, pakai imamah, dia bilang. Kemudian rata-rata jenggotan. Tapi begitu saya datang ke sini, dia bilang, mereka ini santri juga ya. Ini lembaga pendidikan Islam ya. Dia bilang apa? Saya pingin buat pondok pesantren yang kayak gini di Amerika, dia bilang. Bashar Arafat ini. Jadi ternyata kearifan lokal yang ada di Indonesia ini banyak diminati oleh orang-orang luar negeri, Pak. Salah satunya pesantren tadi. Saya pingin pesantren yang kayak gini, dia bilang, pakai sarung sederhana, ya, ada canda tawa, orangnya ndak serius-serius amat ya. Coba aja bapak-bapak lihat anak-anak santri kan, dengan berbagai tingkah polanya, kadang-kadang bikin kita kesel, tetapi juga bikin bahagia gitu, ya. Ada tuan guru yang darah tinggi, begitu ketemu santri turun darah tingginya. Coba aja bapak-bapak pasti punya pengalaman sama dengan saya. Saya, Pak, kalau lagi mumet, bingung tuh, begitu ngajar, hilang deh semua. Apalagi ngelihat santriwati kan, hilang. Tapi ini kalau zaman-zaman sekarang takut kita bahas ini, Pak. Karena berita-berita sekarang serem-serem, Pak. Ya, serem-serem. Takut kita jadinya.
Ya, ada katanya ini di pesantren ini santri diginikan, pesantren yang apa nama yang terbaru nih kasus di Jombang. ya Jombang ya. Tapi tidak seheboh siapa yang punya ya siapa namanya? Ya, yang itu tuh tidak seheboh itu tapi ini ya. Dan banyak-banyak lagi malah kemarin Anda di mana katanya? Di Ampenan di mana tempatnya? Merebut musola nah. Jadi mengkhawatirkan, tapi nauzubillah min zalik ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari yang semua itu, dan mudah-mudahan ini nama pesantren tidak rusak lah. Nah, berbicara tentang pondok pesantren di Indonesia atau cikal bakal. Nah, cikal bakal kenapa ada pondok pesantren di Indonesia ini? Menurut beberapa referensi saya cari ini, itu yang paling pertama bikin cikal bakal pesantren, tapi waktu itu namanya bukan pondok pesantren, namanya padepokan. Nah, namanya padepokan itu Maulana Malik Ibrahim atau yang kita kenal dengan Sunan Ampel. Jadi beliau itu bikin padepokan di Surabaya. Nah, ngajar murid-muridnya agama. Nah, kemudian murid-murid yang sudah paham agama ini disebar ke seluruh Nusantara. Ada sebagian juga yang bikin padepokan-padepokan baru. Nah, menurut referensi yang saya temukan gitu, memang yang paling pertama bikin pondok pesantren namanya itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Bikin pesantren kalau tidak salah tahun 1899. Mendirikan namanya Pondok Pesantren Tebu Ireng. Nah, jadi dia pertama bikin pondok pesantren. Mungkin ada juga di tempat lain Kiai Ahmad Dahlan, tapi saya tidak tahu apa nama pesantren beliau yang pertama. Inilah cikal bakal pondok pesantren yang ada di Nusantara. Jadi yang paling pertama bikin padepokan Sunan Ampel. Nah, kemudian kita mengenal beberapa jenis pesantren. Dalam perkembangannya ada beberapa jenis-jenis pesantren yang kita kenal. Ada pesantren salaf ya, atau kita sebut salafiyah ya, atau disebut juga salafi. Cuman kalau disebut salafi ini nanti multi tafsir ya. Ya, karena ada salafi yang ideologi gitu ya. Ada yang salafi maksudnya tradisional gitu. Padahal sebenarnya salafi itu artinya tradisional. Mana pesantren tradisional? Ya seperti yang tertera. Pesantren salaf adalah pesantren yang mempunyai orientasi tetap mempertahankan tradisi-tradisi yang disunahkan Nabi dan dilakukan oleh sahabat-sahabatnya, serta diteruskan oleh para ulama salaf yang lebih cenderung mempertimbangkan dan melakukan konversi tradisi yang telah menjadi hasanah dalam bentuk pewarisan dan pengajaran sebelum melangkah pada inovasi-inovasi baru. Artinya pesantren salaf itu dia fokus kepada belajar kitab, ya, tafakuh fiddin, tidak dia belajar umum. Ini pesantren salaf. Kemudian ada pesantren khalaf. Nah, ini pesantren yang mengkolaborasikannya. Ya, kemudian ada pesantren komprehensif. Ini selain belajar ilmu umum, selain belajar ilmu agama, di pesantren itu juga ada pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan santri. Jadi santrinya diharapkan tidak hanya begitu tamat dia bisa melanjutkan ke universitas atau dia langsung bisa jadi pegawai dan sebagainya, atau dia jadi tuan guru, jadi ustadz, jadi dai. Nah, kalau tidak bisa jadi dua-duanya, dia bisa jadi memilih, misal dia jadi montir, jadi tukang jahit, jadi ahli pertanian, seperti itu. Ini pesantren komprehensif. Nah, kemudian selanjutnya, karena lembaga pendidikan yang menamakan dirinya pondok pesantren akhir-akhir ini digemari, Pak. Jadi pokoknya kalau namanya ada kata pondoknya, ada namanya, ada pesantrennya, udah misal pondok tahfiz namanya, kemudian pondok modern namanya, macam-macam, maka disepakatilah beberapa rukun-rukun yang harus dipenuhi baru suatu lembaga itu dikatakan pondok pesantren. Nah, jadi yang pertama
harus ada kiai. Harus ada kiai atau tokoh panutannya. Yang namanya pesantren itu. Nggak boleh pesantren itu nggak ada kiainya. Kalau nggak ada kiainya, bukan pesantren namanya, mungkin madrasah namanya. Ya, mungkin sekolah atau mungkin tempat kursus. Nah, jadi ini kiai satu rukunnya. Kemudian yang kedua, ada santri yang mukim. Seperti tadi kita sepakati, kalau tidak ada santri yang mukim berarti bukan pesantren. Ya kan? Karena pesantren itu disebut dia pesantren karena ada santri yang tinggal di sana. Jadi ada santri yang mukim di sana. Kemudian ada asrama. Ada asrama. Kemudian yang keempat ada masjid, musola atau aula, tempat ibadah, tempat kegiatan bersama. Nah, kemudian yang kelima ada pendidikan pesantren. Artinya di pesantren itu ada mempelajari kitab. Inilah 5 rukun pesantren yang tidak boleh kurang. Makanya disebut rukun, Pak, karena tidak boleh kurang. Karena kalau dia kurang tidak sempurna. Kalau tidak sempurna batal jadinya kalau di ibadah itu. Makanya harus lengkap 5 rukun ini. Kemudian kita mengenal ada namanya Tridharma Pondok Pesantren. Tridharma Pondok Pesantren. Pesantren menjadi salah satu potret institusi penting bagi masyarakat Indonesia, yaitu berfungsi sebagai lembaga pendidikan, lembaga sosial, dan sekaligus sebagai lembaga dakwah. Hal ini terbukti dengan adanya Tridharma Pesantren, yaitu pendalaman pengetahuan agama Islam, tafakuh fiddin, penyebar luasan dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Meski demikian, yang namanya kita hidup di dunia, apapun itu profesi kita, hatta kita tidak bersentuhan dengan halayak pun, pasti masing-masing kita ini memiliki keunggulan dan kekurangan. Saya yakin di tempat ini ada bapak-bapak yang memiliki keunggulan di mana peserta yang lain tidak miliki, maka itu menjadi keunggulannya. Tidak menutup kemungkinan juga kita di tempat ini memiliki kekurangan. Kalau istilah orang sekarang, nobody's perfect katanya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ada yang orangnya tinggi, gagah, ganteng, kaya, tapi pendidikannya rendah. Ada orang yang orangnya biasa-biasa saja, tetapi Masya Allah ilmu pengetahuannya luas. Nah, begitupun pesantren. Jadi pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan tentu memiliki peluang dan tantangan. Nah, jadi secara garis besarnya peluang pesantren, kita ngelola pesantren itu ada beberapa peluang yang bisa kita ambil, bisa kita manfaatkan. Dimana kalau bukan pesantren sulit mendapatkan peluang ini. Jadi yang pertama, karakter lulusan pesantren itu lebih kuat. Jadi kita mengharapkan, ya, yakin saya anak-anak santri itu memiliki karakter lebih kuat dari anak yang bukan santri. Walaupun tidak semuanya bisa seperti itu. Jadi saya tadi pagi bilang sama santri-santri di pesantren, alhamdulillah kalau santri kita saat ini sekitar 1.500, Pak. Jadi kemarin kita nerima santri baru itu 285 orang. Yang sudah mukim itu sekitar 1.200 sekian. Sehingga total santri kami sekarang sekitar 1.500 orang. Ditambah sama pengajar sekitar 200-an yang mukim juga di sana. Penduduk kami di pesantren sekarang sekitar 1.700 orang. Tapi lahan kami kecil, Pak. Karena di Mataram, khususnya di tempat saya itu harga tanah mahal-mahal, Pak. Mahal-mahal. Satu are itu bisa sampai 250 juta, Pak. Satu arenya. Dan uniknya, saya tidak tahu, mungkin nanti coba berbagi strategi, Bapak berbagi strategi dengan saya, ya. Uniknya di pesantren kami itu, Pak, membeli tanah lingkar pesantren itu, Pak, sulit. Ya, sulit, Pak. Karena rata-rata orang yang punya tanah di lingkar pesantren itu orientasinya, mohon maaf, dunia.
Oh, tanah saya kemarin diminta sama BTN ini 200, saya enggak kasih katanya. Kalau pesantren mau beli, ayo 225 dah. Kok gitu jadinya? Seharusnya kan pesantren, kemarin tanah saya diminta 200 sama BTN, saya enggak kasih. Saya mau kasih pesantren, ambil dah 100 kayak gitu. Enggak usah dikasih minta. Kita enggak mau juga dikasih minta kan? Ya, apalagi ada yang mewakaf, Pak, ada yang menghibahkan, Pak. Di lingkar kami sulit, Pak. Makanya sekarang pesantren kami Darul Falah itu dikelilingi BTN, Pak. Di sebelah baratnya BTN, sebelah kirinya BTN, di belakangnya BTN, depannya jalan raya. Jadi udah tidak bisa nambah ke kiri kanan, depan belakang, hanya bisa naik ke atas. Ya, makanya sekarang saya menerapkan aturan di pesantren, kalau bangun tuh tidak boleh tidak lantai 3. Maka kalau ada yang ngasih bantuan, ini ada yang ngasih bantuan apa MCK, kasih tahu sama yang bantu, boleh enggak kita bangun jadi lantai 3? Oh, tapi uangnya kan bukan ke lantai 3. Tak apa-apa, kita yang bangun dia jadi lantai 3 kalaupun uangnya kurang. Nah, gitu. Yang penting lapornya tidak salah. Dia bilang, oh ya sudah silakan, dikasih kita 200 juta, kita bikin MCK nilainya 350 juta. Nah, jadi sehingga kita bilang sama yang bantu, tidak usah berpikir kami akan nyari keuntungan, Pak. Tidak usah berpikir kami akan mengurangi spek, Pak. Justru kami akan bikin yang lebih baik dari yang Bapak inginkan. Jadi rata-rata di tempat kami bangunan itu lantai 3. Tapi alhamdulillah ya, walaupun kita artinya mensiasati dengan lantai 3, karena jumlah jamaah yang datang, baik yang majelis taklim maupun yang bersekolah, memang mau tidak mau kita harus pengembangan keluar lah. Kalau di sini tidak bisa lagi kita luaskan, kita pindahlah. Alhamdulillah beberapa bulan yang lalu kami di Pondok Pesantren Darul Falah sudah bisa nih bebaskan tanah di bypass, Pak, setelah gerbang Tembola itu. Nah, jadi rencana kita akan bikin khusus untuk pendidikan umumnya di sana. Karena kami udah punya dari SD, tinggal PAUD yang belum. Mudah-mudahan tahun ini bisa PAUD. Jadi SD kami satu-satunya di Indonesia, Pak. Namanya SD Ahlus Sunnah wal Jamaah Darul Falah. Di mana saat ini orang itu sedang istilahnya trennya itu SDIT. SDIT itu lagi tren, Pak, SDIT. Jadi mohon maaf ini mungkin kalau ada yang punya SD atau lembaga IT di sini, sebenarnya IT itu bukan hanya istilah, Pak, tapi IT itu adalah brand. Jadi Islam terpadu itu brand sebenarnya. Jadi ada ya sekelompok orang yang menamakan lembaga pendidikannya itu dengan Islam terpadu. Lalu dia mengelolanya dengan luar biasa, Pak. Profesional, bagus, mahal. Anak-anak diajar menghafal sholat duha, diajar tuh. Dan orang-orang tua itu seneng gitu. Sehingga malah ada yang sampai waiting list, daftar tunggu masuk. Nah, dilihatlah sama orang-orang yang kayaknya kalau kita pakai IT itu banyak yang sekolah katanya kan. Bikin juga dia IT tapi cara ngelolanya enggak kayak IT. Ya, hanya apa jadinya ita-ita jadinya. Kalau orang sosok bilang ita-ita, kita saja isinya jadinya. Enggak ada orang lain gitu. Nah, makanya kami muncul dengan SD Aswaja. Alhamdulillah sama kayak SD IT ini kita. Bayarnya mahal enggak kayak pesantren. Pesantren kami murah, Pak. 400.000 per bulan bayarnya. Ya, tapi itu makan 3 kali sehari, sudah enggak perlu bayar sekolah, enggak perlu bayar ngaji, enggak ada bayar listrik, enggak ada bayar asrama, enggak ada bayar mandi. 400.000 udah semua gratis, mau ngapa-ngapain. Tetapi tuntutan orang tuanya luar biasa, pengen anak jadi tuan guru. Bayar cuma 400 ya. Ya gitu. Tapi kalau di SD ini, Pak, bayarnya jutaan. Dan ini peluang yang seperti saya katakan tadi. Yang penting kita bisa punya strategi bagaimana mengelola dia. Bayarnya jutaan di SD ini dan tidak ada orang nunggak, Pak. Kalau di pondok bayar 400, yang bayar per bulan rata-rata 30%, Pak. Per bulan. Bulan berikutnya dia bayar gitu.
Kadang-kadang juga orang-orang tua di pesantren tuh Pak, dia unik. Kita mau bilang banyak akalnya mungkin salah. Ketika dia anaknya mondok Pak, urusan pembayaran kelihatan dia susah. Ketemu minta kebijakan gini, Masya Allah, dekil gitu. Begitu anaknya tamat Pak, NMAX. Gitu anaknya tamat NMAX, dia kasih dia. Nih, unik orang tua nih. Kemarin malah ada Pak, ada orang tua ketika menghadap saya tuh sambil ngerokok Pak. Kalau saya ini kan anti rokok Pak, walaupun saya tidak mengharamkan rokok. Ya silakan saja merokok. Ini orang tua nih ngadep saya sambil ngerokok Pak. Begini maksudnya yang Tuan Guru katanya. Nabi, saya bilang, bisa enggak kita bisa minta pengurangan pembayaran? Dia bilang, soalnya ekonomi yang lagi susah. Tapi rokoknya sebegini terus nih Pak. Dia bilang ekonominya lagi susah. Saya bilang, Pak, berapa kira-kira sehari Bapak habis rokok? Ya bisa sampai 2-3 bungkus katanya. Loh, kenapa tuh bahannya dikurangi Pak? Saya rokok yang dikurangi rokoknya. Itulah unik-uniknya ya. Nah, kemudian lulusan pesantren memiliki kedalaman ilmu agama, beda dengan yang lain. Makanya sampaikan ke kita, kalau jadi pejabat tuh banyak saingan kita. Jadi gubernur Pak, ini Pak Zulkifli masih lagi 2 tahun Pak, sudah 5 ngantri ganti dia. Lagi 2 tahun nih, udah 5 ngantri, saya gantikan dia katanya. Nih dewan-dewan baru dilantik Pak, yang suara di bawahnya udah doa Pak. Kapan dia sakit Pak ini katanya. belum dia bekerja udah didoakan sakit. Tapi kalau imam masjid sulit nyari penggantinya. Ya. Kalau pengulu kiai sekadar jadi MC di pemakaman Pak, sulit. Makanya bilang sama santri-santri kita, jadilah santri yang baik karena kamu tidak punya saingan. Tidak ada saingan, begitu kamu pulang kamu dipakai. Tapi kalau sarjana-sarjana belum tentu dia dipakai. Ini ya lebihnya jadi santri. Kemudian selain ada peluang, kita juga punya tantangan Pak. Jadi tantangan dalam menghadapi era globalisasi. Ini Masya Allah, yang namanya santri itu masih dianggap dia sebagai orang kolot Pak. Makanya saya mohon maaf ya, tadi begitu saya datang, saya sebenarnya mau pakai celana, saya tidak terbiasa pakai celana. Saya pakai sarung nih, acara workshop masa boleh pakai sarung, saya bilang. Tapi tidak apa-apa sudah gitu. Saya kemana-mana alhamdulillah pakai sarung Pak. Mau naik pesawat pakai sarung, mau nginep di hotel, mau bintang berapa. Saya pernah jadi anggota DPRD provinsi di tahun 2014. Karena saya nyalon wakil bupati, saya ngundurkan diri tahun 2018. Nah, jadi saya hanya 3,5 tahun lah waktu itu jadi dewan. Jadi nginep pernah saya nginep di salah satu hotel berbintang Jakarta. Saya tidak usah sebut namanya untuk jaga privasinya. Waktu saya mau sarapan Pak, ditegur sama pelayan. Mohon maaf Pak, tidak boleh pakai sarung katanya. Masa tidak boleh pakai sarung? Saya bilang, apa beda saya dengan ibu-ibu seksi yang pakai rok? Saya bilang, kan sama, ini kan rok cuma agak panjang. Saya bilang, oh enggak, memang itu aturannya Pak. Dia gituin saya. Sampai saya bilang, yakin saya kalau Kiai Ma'ruf Amin nginep di sini tetap pakai sarung, saya bilang. Tapi tetap dia ngotot, tetap Pak, memang itu aturannya. Dia bilang, Insya Allah kasihan orang pakai sarung, diskriminasi. Ini ya, saya bilang terakhir saya nginep di hotel ini. Itu padahal Pak hotel bintang 5 Pak. Saya tidak mungkin di sana kalau tidak jadi dewan. Karena bayarannya mahal, mau jadi dewan, karena biaya hotelnya mahal, ya kita manfaatkan saja. Tapi pakai sarung tidak boleh Pak, ya. Kasihan orang pakai sarung ya. Jadi masih dianggap lah, ini tantangan kita pengelola pesantren. Jadi anak-anak pesantren itu masih dianggap kolot ya Pak. Nah kemudian tantangan kualitas juga, tantangan kualitas. Karena kita terlalu terpaku mungkin kepada pembelajaran agamanya, lupa kita ngajar dia matematika. Ya, karena kan tuntutan zaman ini pinginnya manusia yang komprehensif, manusia yang sempurna, gitu. Ini tantangan kita.
Dan di pesantren itu cenderung dikatakan itu kurang transparan. Nah, ini tantangan juga, Pak. Makanya saya di pesantren kami di sana, Pak, tuan guru tidak pegang uang. Jadi tuan guru tidak pegang uang. Yang pegang uang tuh pengurus sudah. Karena kalau tuan guru pegang uang, saya pengalaman. Saya ini generasi ketiga di pondok saya, Pak. Jadi generasi pertama itu datuk saya, kakek saya. Dia yang buat pesantren dari susah. Ya, dari susah, dari kecil. Beliau itu jualan botol untuk bisa membiayai pesantrennya. Malah waktu itu belum pesantren namanya, ya, belum pesantren. Masih dia ngajar-ngajar di teras rumahnya. Nah, kemudian digantikan sama abah saya, generasi kedua. Beliau alhamdulillah masih hidup, ya. Nah, tapi setelah ya saya masuk umur 30-an tuh saya dikasih tanggung jawab. Jadi masuk sekarang nih generasi ketiga. Dan biasanya yang namanya pesantren tuh, Pak, tantangannya adalah ketika masuk di generasi ketiga. Biasa di sana itu sudah mulai ada kecemburuan. Kalau dulu dia pendiri, ndak ada yang cemburu sama dia. Uang dia pendirinya, dia pegang uangnya, ndak apa-apa. Dia mau kayak bentuk gimana pesantren itu urusan dia, ndak ada yang protes. Makanya di zaman datuk saya ndak ada pendidikan umum, Pak. Hanya orang ngaji aja. Kalau kamu mau ngaji aja di sini tempatmu. Kalau mau sekolah silakan cari tempat lain katanya. Saya ndak nerima orang sekolah. Kalau ada santri saya yang sekolah, saya pecat katanya. Itu. Tapi tidak ada yang protes, orang dia pendiri. Nah, begitu terus punya anak, biasanya di sini sudah ada bibit-bibit, Pak. Tapi alhamdulillah di tempat kami bisa hilangkan. Sampai sekarang di generasi ketiga, generasi cucu. Saya punya sepupu yang juga sama kayak saya. Sekolahnya sampai Yaman 7 tahun. Sekarang tetap bersama-sama. Dan kita sepakat tidak bikin pesantren. Mau sehebat apapun keturunan kita sepakat tidak akan bikin pesantren baru, tapi tetap mengelola pondok pesantren Darul Falah. Kalaupun ada cabangnya, tetap namanya pondok pesantren Darul Falah 2 kek, 3 kek gitu. Karena kalau di pesantren pimpinan lebih dari satu tuh cenderung Pak, tidak akur. Ya. Nanti satu haluan, satu guru, satu keturunan enggak teguran, kan? Gara-gara apa? Gara-gara pesantren. Nah, kan susah kita ini. Nah, sehingga di pesantren kami itu keuangan tidak dipegang tuan guru, tapi dipegang bendahara. Kemudian ada namanya manajer pembangunan, ada namanya manajer usaha. Dia yang ngurus air, dia yang ngurus advertising. Karena biasa kalau kita yang megang uang, Pak, malas kita nyatet. Karena kita berpikir uang-uang saya, santri-santri saya. Nah, ketika uang tidak tercatat, biasanya boros. Nah, tapi kalau kita serahkan ke orang, insya Allah semuanya tercatat. Nah, inilah tantangan kita. Tapi jam berapa ini? Tapi lagi sedikit, Pak. Nah, berbicara tentang strategi sekarang nih. Di sini kita akan berdiskusi, Pak. Seperti apa strategi Bapak dan seperti apa strategi saya. Berbicara tentang strategi secara etimologi itu berasal dari bahasa Yunani, strategos. Biasa ini digunakan untuk pasukan perang, Pak. Strategi itu dulu untuk kita perang. Ya, tetapi sekarang strategi sudah menjadi bahasa yang lazim di bidang apapun, ya. Jadi strategos itu usaha mencapai kemenangan. Adapun strategi secara terminologinya sekarang ini sudah diadopsi oleh semua tempat. Strategi adalah perencanaan jangka panjang yang disusun untuk menghantarkan pada suatu pencapaian akan tujuan dan sasaran tertentu. Ya, dan tentu masing-masing kita beda cara kita mengartikan atau menerapkan strategi ini di tempat kita masing-masing. Kemudian adapun lembaga secara etimologi itu adalah institusi atau kelompok peranata. Secara terminologi, lembaga adalah pola perilaku manusia yang terdiri atas interaksi sosial berstruktur dalam kerangka nilai-nilai yang relevan. Sedikit lagi,
Nah, inilah beberapa strategi yang bisa kita terapkan. Seperti yang saya katakan di awal, ini adalah strategi yang sifatnya universal, yang bisa jadi berhasil ketika kita terapkan di tempat kita, bisa juga tidak. Tetapi secara umum dengan strategi ini beberapa pesantren berhasil meningkatkan kualitas pesantrennya. Ya. Yang pertama, meningkatkan pola pelayanan. Di pesantren kami, saya bilang sama pengurus-pengurus, jangan lagi menganggap diri itu sebagai pengurus, sebagai pimpinan, sebagai pemimpin. Tapi kita, pengelola pesantren ini adalah merbot. Pengelola pesantren ini pelayan santri dan wali santri. Ya, karena kalau tidak seperti itu, sulit kita ini bersaing. Kemudian mempersiapkan sumber daya manusia, guru. Di beberapa pesantren teman saya, Pak, yang jadi keluhannya itu guru, kekurangan guru. Kalau di pesantren kami, Pak, alhamdulillah malah nolak guru. Ya, kita nolak guru, saking banyaknya kader-kader kita yang bisa jadi guru. Ya, gitu. Nah, kemudian mempersiapkan sarana pendidikan yang komprehensif. Nah, kami juga nih masih dalam tahap merintis ini, Pak, untuk mempersiapkan asrama yang ideal, mempersiapkan MCK yang ideal. Kalau pesantren-pesantren dulu, saya masih nyantri di pesantren yang sekarang yang punya datuk saya ini, itu biasanya di asrama putra itu paling banyak 3. Kalau kita orang Sasak nyebutnya jeding, Pak, jeding. Ya, ada sumur lalu diisi kayak bak gitu, Pak. Itu bayangkan, satu asrama putra itu 3 jedingnya, Pak. Satu sumur keroyok rame-rame. Wih, kadang-kadang nih benturan anak kita, gayong-gayong istilahnya orang Sasak itu. Kalau sekarang udah nggak bisa kayak gitu, Pak. Nggak bisa. Ditinggalkan kita sama, kalau istilah usaha tuh konsumen, ditinggalkan, biar jelek. Rata-rata sekarang orang kalau mondokkan anaknya itu pasti dia survei dulu, Pak. Di mana anak saya tidur, di mana MCK-nya, di ngambil makan, apa menu makanannya. Nah, ini salah satu tantangan kita, Pak. Ya. Nah, kemudian mempersiapkan kurikulum di pesantren. Makanya pesantren terus berinovasi, Pak, terus berinovasi. Karena sehebat apapun inovasi kita saat ini, maka kita akan ditinggalkan 10 tahun ke depan kalau kita tidak kembangkan inovasi ini. Coba saja bapak-bapak ingat HP Nokia, Pak. Dulu kita kalau ndak Nokia HP kita, Pak, ndak HP namanya. Padahal ada Sony Ericsson, Pak. Ada apa lagi merek HP lain? Siemens ada. Tapi kalau ndak Nokia, Pak, ndak HP namanya. Hatta dia saja titit. Yang penting Nokia. Apalagi terus Nokianya sudah mulai berwarna, bisa foto, video, Pak. Wah, itu malah sengaja diletakkan. Ketika ditelepon bergetar, Pak. Awal-awal telepon getar, Pak, itu jadi iklannya. HP ini bisa jalan. Nah, Nokia. Tapi sekarang mana Nokia, Pak? Kemana Nokia yang luar biasa booming? Kenapa? Dia tidak berinovasi. Nokia ketika ditawarkan untuk merubah sistem iOS-nya jadi Android, nolak, Pak. Enggak mau saya Android. Nih, saya konsisten dengan sistem iOS, dia bilang. Sekarang orang udah Android, hilang Nokia. Terganti Nokia sempat dengan BlackBerry, Pak. Wah, begitu BlackBerry, wah, pinnya berapa? Wah, BlackBerry menjamur di mana-mana karena tidak berinovasi. Lagi-lagi Android yang ngalahkan dia. Sekarang semua HP Android, Samsung segala macam, dialah yang merajai. Nah, begitupun kita. Sehebat apapun inovasi kita saat ini di pesantren, 10 tahun kita akan ditinggalkan kalau kita tidak berinovasi. Makanya jangan heran nanti, Pak, kalau suatu ketika Bapak datang misal ke pondok pesantren kami, hadir majelis taklim yang saya bilang tadi, Badrul Tamam, lihat orang atraksi sirkus. Karena di majelis ini tidak hanya ceramah, Pak, tetapi juga atraksi, kebolehan, bela diri dan segala macam.
nyanyi gitu. Loh, kenapa di acara dakwah nyanyi Tuan Guru? Inovasi, saya bilang. Inovasi. Gimana orang bisa datang kalau kita tidak punya inovasi? Sampaikan kebenaran sama siapa kalau isinya cuma halaman? Jadi kita berinovasi, orang datang. Ketika dia datang, kasih hiburan, baru kasih nasihat, ya. Nah, inilah uniknya Indonesia. Maka saya ingat ada Kiai Zulfa Mustafa namanya. Dia cerita, ini orang kadang-kadang hanya melihat kepada bungkus-bungkusnya saja, tidak melihat kepada isinya. Ini misal ketika kita sebut santri berasal dari Sangsekerta, dari bahasa Hindu. Loh, kok begitu? Loh, emangnya kenapa kalau asalnya dari bahasa Hindu? Memang dia dari sastri asalnya. Atau ada orang yang berselawat, Pak. Kata kiai saya ini, ya, Kiai Zulfa Mustafa ini, jangan heran nanti kalau datang ke Cina, dengar orang salawatan itu dia pakai nadanya kumpu katanya. Kalau kita kan, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Kalau di Cina katanya, ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik. Jadi nadanya kayak film Jet Li, dia bilang. Karena apa? Karena itu tradisi mereka. Tapi yang mereka ucapkan adalah sholawat, ya. Kalau di India pun beda katanya. Kalau di India, ya gayanya gaya India. Mana? Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafiasa ni wadaraji atfatayaji rotal alami, ya uhailal judi wal karami. Nadanya memang kucu-kucu hutahe, tetapi yang dibaca sholawat. Jadi jangan permasalahkan nadanya, apa yang dibaca yang penting, ya. Itu makanya sempat kontroversi orang baca Quran pakai langgam Jawa, kan? Yang dibaca Quran tapi nadanya langgam Jawa, ya itu hanya nada, tapi yang dibaca adalah Al-Quran kayak tadi, selawat pakai kuc-kuc hotahi, ya. Nah, kemudian selanjutnya partisipasi masyarakat. Nah, salah satu cara kita mengajak masyarakat tuh, Pak, bikin majelis taklim, Pak, di tempat Bapak. Bikin majelis taklim. Nanti 1, 2, 4, 5, 10 lama-lama jadi banyak. Kalau sudah dia senang di sana, insya Allah gampang. Kita ajak berdiskusi, bermusyawarah bagaimana membangun pesantren. Dulu saya, Pak, nggak percaya Ustadz Yusuf Mansur bisa mengumpulkan dana hanya beberapa jam. Ada yang ngasih cincinnya, ada yang ngasih gelangnya, Pak. Tidak percaya, pasti ini by design, saya bilang. By design nih, bohongan ini, saya bilang. Tetapi, Pak, saya pernah buktikan, Pak, 1 jam terkumpul 165 juta, Pak. 1 jam, kurang malah itu, Pak. Ketika saya bilang sama jamaah ini, nih jamaah kita mau bikin ini nih, ayo yang mau nyumbang malam ini saya dengar langsung dari Anda. Luar biasa. Ada yang 30, ada yang 20, ada yang 10, ada yang 1 juta, ada 500. Di total kurang lebih 160 juta. Oh, ternyata benar bisa. Dan insya Allah bisa, Pak, di tempat Bapak. Kemudian, secara kelembagaan, lembaga itu apa? Ya bisa kita lihat nanti di undang-undangnya, biar kita cepat berdiskusi, Pak. Ya. Nah, kemudian pesantren mandiri. Inilah yang kita harapkan semua dan diharapkan oleh pemerintah. Kita ini bisa menjadi pesantren mandiri. Mana pesantren mandiri? Pesantren mandiri adalah pesantren yang sudah mampu membiayai dirinya sendiri tanpa bantuan dari donatur dan lainnya. Kalaupun ada yang ngasih, terima, Pak. Ya, tidak meminta tapi dikasih, nerima. Sama kayak dulu Datuk saya ngajarkan, ya,
jangan nyari musuh katanya, tapi kalau musuh datang jangan lari. Nah, itu tidak usahlah kita kesana kemari nyari sumbangan, tapi kalau sumbangan datang tambah lagi, ya, gitu kan. Pesantren Mandiri semestinya sudah mempunyai usaha-usaha besar memanfaatkan informasi dan teknologi untuk kemajuan pesantren. Dan alhamdulillah kita pesantren Darul Falah juga selain dakwahnya offline, Pak, kayak tadi majelis orang datang, kita juga dakwah online. Nah, kami punya channel YouTube namanya Jalan Tengah Inspiratif. Subscriber sekarang sudah 107.000, Pak. Mungkin bisa saya katakan satu-satunya di NTB pesantren channel YouTube-nya 107.000, ya, sudah nerima silver play button. Nah, berbagi ilmu dan pengalaman di pesantren Darul Falah tadi di awal sudah saya sampaikan. Mungkin sekedar inilah yang bisa saya sampaikan sebagai materi saya strategi pengelolaan pesantren ini. Kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, mari kita diskusikan. Kalau tidak ada yang perlu kita diskusikan karena mungkin sudah dianggap sudah jelas tadi, ya mungkin bisa kita akhiri sampai di sini. Mumpung tidak ada moderator, ya. Gimana Pak? Ada yang mau berbagi pengalaman? Ada yang mau cerita-cerita permasalahannya? Siapa tahu di antara kita ini ada yang membawa solusinya. Bukan hanya saya. Ya, di antara kita ini mungkin ada solusi. Ada yang bawa masalah tentang ini, Bapak ini solusinya. Bapak ini bawa masalah tentang ini, di Bapak atau Ibu yang lain ada solusinya. Atau mau nanya ini, awal mula punya produk air nih, ya. Nah, jadi bapak-bapak itu kalau mau punya produk, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak narasumber kita dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati pula. Kita berterima kasih atas materi yang sudah disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan memberi inspirasi, motivasi bagi kita untuk mengembangkan pondok pesantren di tempat kita. Begini, Al-Mukarram, jadi sepengetahuan kita bahwa pesantren kita ini kan ada beberapa macam tipe kelas. Ada yang memang visi misinya dia mengembangkan tahfiz, ada juga yang pendalaman kitab-kitab Rabut Turos, kitab kuning. Kemudian ada juga yang pendekatannya alam, ada juga pendekatannya ekonomi, bahkan ada juga yang kombinatif. Semuanya ada di situ. Kita juga kadang-kadang di pesantren itu dihadapkan dengan berbagai kondisi, di antaranya juga milieu lingkungan juga sangat memberi pengaruh kepada pengembangan pondok pesantren itu. Di samping itu juga pengaruh dampak ekonomi masyarakat sekitar, dan juga yang paling kita lihat itu karakter masyarakat. Ada yang kadang-kadang dia sangat peduli, ada yang cuek bebek, ada cuek sambal dan seterusnya. Begitu kondisi yang ada di lingkungan kita. Pada akhirnya bahwa pesantren itu ada yang begitu berdiri muncul cepat sekali dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada juga yang hampir umurnya 20-30 tahun, ya seperti itu ada. Ini juga memberi pengaruh yang besar. Hanya saja kita di NTB ini belum kita dengar ada semacam korelasi kerjasama antar pondok pesantren. Terus seperti pondok pesantren Darul Falah memiliki pengalaman, tapi sejauh ini mungkin kita tidak mendengar ada Darul Falah kerjasama dengan pesantren A dalam bidang ini. Kalau misalnya ada, misalnya punya air gitu, jadi airnya di dropping ke pondok pesantren dengan sistem apa, mekanismenya apa, sehingga itu menjadi bagian kerjasama yang baik antar pondok pesantren.
bukan justru ada pondok pesantren yang saling menjatuhkan dan tidak berbagi ilmu, tidak berbagi pengalaman. Dan ini terjadi Bapak Tuan Guru. Apalagi kalau ada misalnya pondok pesantren yang seperti takut diketahui kenapa saya maju gitu. Nah, oleh sebab itu pengalaman ini saya sudah mengusulkan kepada panitia agar pembicara tentang pengelolaan pengembangan manajemen pondok pesantren adalah pesantren-pesantren yang memiliki kualifikasi, kualitas. Misalnya pesantren A di bidang pendalaman kitab-kitab bicara tentang bagaimana metode mereka mendalami kitab kita, yang bidang ekonomi, yang bidang tafsir dan seterusnya. Sehingga ini menjadi pengalaman tersendiri dalam pertemuan ini dan dapat kita transformasi informasi kepada pondok pesantren di tempat kita. Pengalaman kita juga Pak Tuan Guru, jadi pondok pesantren sekarang ini seperti bukan jamur di musim hujan, bahkan apa ya, saking banyak. Di tiap kampung itu ada tuan gurunya, ada bisa ceramah, pasti mau bangun-bangun pondok pesantren. Sehingga ke depan ini menjadi tantangan tersendiri bagi dunia pesantren. Karena apa? Pesantren ini tidak akan dirusak oleh karena apa pesantren itu sendiri, tapi karena bersaingnya pesantren yang tidak memiliki kapabilitas, tapi dia memaksakan dan akhirnya lahir image bahwa pesantren itu tidak memiliki kontribusi apa-apa. Itu yang terjadi saat ini. Ke depan dengan adanya regulasi 18 tahun 2019 ini menjadi hal penting untuk pemberian izin pondok pesantren. Kita lebih skeptis, lebih berhati-hati karena bukannya masyarakat, tuan guru pun, ustadz pun gontok-gontokan karena ini wilayah murid saya, sana murid saya, jadi bikin garis gitu. Nah, ini tantangan terbesar bagi pesantren. Walaupun memang pada prinsipnya bahwa pesantren ini diharapkan mampu menjadi garda terdepan, menjaga Pancasila, Bhinneka dan seterusnya. Dan terbukti dari dulu tak guru seperti itu kondisinya, bahwa kalau ada persoalan bukan saja mesti tuan gurunya yang diminta. Demikian di tuan guru, polisi panggil tuan guru, panggil ustaz, kejaksaan panggil tuan ustaz. Makanya kontribusi besar. Oleh sebab itu saya bermaksud dan berkeinginan jika ada ya forum-forum kerjasama pondok pesantren itu ya marilah berbagi kemampuan. Kalau pesantren ada bantuan sampai menjulang tinggi gedungnya, ya itu aja yang dapat bantuan. Jadi tahu berbagilah pada pesantren A gitu. Mana-mana ya sanitasi kelas-kelas ence-ence juga tidak apa-apa, yang penting anak-anak itu dah gitu dong dulu. Jadi saya pikir ini mudah-mudahan pertemuan ini bangun inspirasi motivasi bagi kita, dan kita yakin bahwa pesantren TV ini tidak kalah-kalah dengan pesantren yang lain walaupun kondisinya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah yang namanya strategi tadi panggil. Ada yang konsepnya tahfizul Quran, ada itu konsepnya belajar di alam, ada konsepnya mengkaji kitab kuning. Itulah salah satu strategi. Apalagi yang terkait dengan tahfiz, Pak. Saat ini yang berlabel-label tahfiz itu sedang digandrungi, Pak. Rumah tahfiz, kedai tahfiz, kolam tahfiz, pondok tahfiz, ya. Pokok apa namanya sedang digandrungi. Ya itulah strategi yang ya terkadang mereka menghafal Al-Quran diajarkan di sana, tetapi minim pengetahuan agama. Hanya kalau ngapal jago, tapi mungkin rukun sholatnya, berceramahnya ya kurang gitu. Tapi karena ini sedang digandrungi di mana-mana, semua bikin label-labelnya tahfiz. Nah, tapi itulah kembali namanya juga strategi. Iya. Nah, saya setuju tadi Pak dengan keinginan Bapak. Tunas nama pelunggu? Dari? Saya dari Lombok Timur juga di Lombok. Oh, nggih. Tiang setuju dengan pelunggu, Pak. Bagaimana pesantren-pesantren ini seharusnya bekerja sama. Yang sudah besar, ndak usahlah bantu yang kecil, ndak usah. Tapi jangan minta bantuan lagi ke pemerintah.
Jadi yang besar mandirilah, sampean kan udah besar, kasihlah bantuan-bantuan sama yang kecil-kecil gitu. Nanti kalau dia udah besar, dia nolak juga bantuan, kasih yang kecil-kecil. Nih kadang-kadang juga pemerintah itu senang ngasih bantuannya Pak yang besar-besar Pak. Karena nanti nih jamaahnya banyak, nanti kita diumumkan katanya. Kalau saya bantu yang kecil-kecil ini tidak ada yang tahu, dia bilang kan. Jadi saya setuju, pemerintah tetap bantu pesantren-pesantren kecil. Kalau yang besar-besar, tidak usah lah terlalu dipikirkan, karena dia sudah bisa mandiri, sudah bisa membiayai diri sendiri gitu, pemerintah. Nah kemudian kami sudah mencoba itu Pak, alhamdulillah ada yang nerima, ada yang tidak. Karena terkadang pesantren itu punya gengsi Pak, ya. Yang kalau pesantren yang saat ini menerima kerjasama dan sedang belajar, insya Allah mungkin kalau tidak tahun ini tahun depan dia juga sudah akan punya produk air mineral. Kami bantu dia. Itu pesantren Nurul Bayan Pak. Dia salah satu agen merek Darupalah ini. Dan ke depan insya Allah dia akan punya merek sendiri. Kami yang bantu. Tetapi jumlah yang kayak yang ini nih Pak, dia kecil. Banyakan yang gengsi. Daripada saya pakai Darupalah, lebih pakai Agro, dia bilang. Daripada pakai Darupalah, lebih pakai Deal. Yang penting pakai yang lain. Tapi saya bilang sama, yang salah nih mereknya, saya bilang. Itu makanya dia ditolak. Tapi kalau memang itu keinginannya Pak, kita siap bekerja sama. Apalagi seperti saya bilang tadi, kami itu Pak kelebihan guru Pak, ya. Dan sekarang di pesantren kami yang sedang sekali digandrung itu Pak, metode membaca kitab kuning dalam tempo singkat, lengkap. Jadi kalau ditanya ini jadi apa, ini jadi khabar, coba apa kaidah khabar, langsung dia bisa. Kayak orang musabakah tahfizul Quran itu. Jadi nama metodenya Miftah lil Ulum, ya. Ini sedang digandrungi sekali Pak. Jadi kalau Bapak silahkan, kita dengan senang hati bekerja sama. Sama yang kedua, ada namanya metode membaca Al-Quran pakai sistem qiraati Pak. Nah ini juga nih sedang menjamur, digandrungi di mana-mana ini qiraati. Nah, jadi dalam hal pendidikan kami dengan senang hati kita bekerja sama, ya. Dalam hal ekonomi juga kami dengan senang hati bekerja sama. Berbagi rahasia, tidak ada rahasia di kami. Semua akan kami kasih ke Bapak. Kok bisa jadi gini? Gimana cara seperti ini? Kami akan bagi ke Bapak, ya. Nah, kemudian bagaimana kita mungkin ke depan ini pesantren ini bikin semacam pertemuan. Sebenarnya wadahnya sudah ada Pak, FKSPP namanya, tapi mungkin belum maksimal ini adanya, ya, belum maksimal FKSPP ini, sehingga jarang kita dengar pertemuan pesantren yang diinisiasi oleh pesantren sendiri. Kadang-kadang pemerintah saja yang menginisiasi, baru pesantren itu mau kumpul. Karena kembali kepada pengelola pesantren. Kalau ada pesantren mengumpulkan pesantren, kadang-kadang pikirannya, nah ini nyalon nih katanya, ya apa ini, selalu berpikir tentang politik. Padahal bisa jadi kayak tadi pikirannya ingin membantu, ingin berbagi ilmu. Tapi alhamdulillah tadi sinyalnya sudah disampaikan sama Pak Hasan. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan. Oke, kalau begitu begini, kita punya banyak pesantren Pak Al-Mukarram. Jadi misalnya dengan metode penawaran yang disampaikan oleh Darul Falah itu memberi inspirasi bagi kami. Misalnya kalau di Lombok Tengah kami kumpulkan beberapa pondok pesantren, kemudian dengan senang hati kami akan menerima pembimbingan tentang metode baca kitab. Kemudian di samping itu juga mungkin bagaimana cara berbagi dalam bidang ekonomi mineral. Kan maaf ya, berpikirnya begini misalnya, kalau terjadi korelasi antar pesantren, jadi pesantren A membutuhkan air sekian,
per hari. Jika misalnya ketimbang mereka beli di tempat lain, bisa diarahkan dengan harga yang ringan dan terjangkau, dan mungkin di situ di samping bisnisnya juga nilai sosial dan nilai ibadahnya yang lebih utama. Saya berkeinginan begini, misalnya di Lombok Tengah, saya selaku kepala seksi mengumpulkan beberapa pondok pesantren yang saya lihat secara proporsional bahwa pesantren A memiliki kemampuan bidang ini, pesantren B ini. Kita kombinasi ekonomi dan ilmu pengetahuan. Saya menawarkan dan saya menangkap ini, dan mungkin bisa juga di kabupaten kota yang lain akan bersama, sehingga ada mutualisme yang berarti dari pertemuan saat ini. Nah, oleh sebab itu jika ini menjadi satu kesepahaman kita di sini, saya siap untuk melakukan kerjasama dengan Darul Falah dalam bidang pendidikan keilmuan dan ekonomi dan usaha. Saya pikir ini menjadi jembatan terbaik bagi kita. Yang kedua, Al-Mukarram. Jadi Al-Mukarram juga bisa berbagi seperti pengurusan air mineral. Kan selama ini orang kadang-kadang tertutup. Sekarang ini terus terang aja lagi gandrung, di mana-mana orang keliling bahwa ada istilah bikin pom mini. Jadi pom bensin kecil itu, semua pondok pesantren didata begini segala macam. Dan yang namanya kita pesantren ini sangat lurus, polos itu mau-mau saja. Diminta uang segini, setelah minta uang 1 juta 2 juta itu hilang. Memang kedengarannya kecil uang 1-2 juta tuan guru, tapi kali sekian banyak kan besar juga dapatnya penipu itu. Nah, itulah persoalan kita. Sehingga kenapa bisa begitu? Karena kita itulah, makanya ada pendapat di mana kebaikan itu adalah identik dengan kelemahan. Jadi kalau kita yang bapak ini dianggap halo mana terajok nenek belemak gitu aja gitu, makanya itu kelemahan bagi kita. Nah, kalau ada keinginan besar dari Al-Mukarram dan Guru, mari saya mungkin mewakili teman-teman kabupaten juga bisa seperti itu, sehingga ke depan mencari Pelungguh sebagai motor penggerak kemitraan pondok pesantren dalam bidang pendidikan dan ekonomi. Memang banyak yang pesantren begitu Tuan Guru, tapi kan girohnya untuk mau bersama itu mungkin kurang gitu. Saya pikir terima kasih. Luar biasa ini, berarti inilah goalnya pertemuan ini. Ketika pesantren-pesantren ini mau bekerja sama, pesantren-pesantren ini mau saling melengkapi. Dan insya Allah Pak, nanti saya minta kepada mungkin panitianya ya, saya minta nih data peserta ini. Jadi kalau ada peserta yang punya pesantren Pak, yang penting dia di Lombok Pak, Tiang nanti kirimkan Pelungguh air gratis 20 dus ke pesantren Pelungguh. Tak usah bayar Pak, ini dah nikmati dulu ya. Setelah dia habis Bapak mau order lagi, ndak apa-apa. Ndak order juga ndak apa-apa. Yang penting Bapak tahu bahwa kami tidak menjual sekedar agama gitu, tapi kami menjual kualitas. Bisa bandingkan rasa air ini dengan rasa air yang lain Pak ya. Nah, mohon maaf nih bukan promo tapi memang itu kenyataannya Pak ya. Jadi tolong nanti minta tolong kepada panitia kasih saya nama-nama peserta ini. Kalau ada yang punya pesantren, saya akan kirimkan air. Yang penting masih di Lombok. Kalau ada 20 pondok pesantren. Nah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Cuman 200 kecil, Pak. Ya. Jadi yang punya pesantren yang kirimkan. Yang enggak punya pesantren sabar dulu, nggih. Karena yang enggak tuh akan kirim kemana kan? Kalau enggak punya pesantren. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon semua nanti mungkin mencantumkan nomor HP di data kepesertaannya. Supaya gampang nanti yang hubungi, pertama hubungi untuk nanya lebih lanjut alamat pesantrennya untuk diantarkan air, sama kita melanjutkan silaturahmi kita lah. Misal ada ide-ide Pelungguh, kita terus diskusikan Pak, bagaimana caranya hajat-hajat Pelungguh bisa kami bantu. Nggih, sila. Jadi sudah terwakili tadi yang sudah disampaikan oleh kasih Lombok Tengah. Saya dari Sumbawa Pak.
Jadi jangan seperti tadi itu. Kalau di Lombok dikasih 20, yang Sumbawa Bima ini 40, 2 kali lipat mestinya gitu kan. Ya kan kita tunggu itu. Yang kedua, tetapi kalaupun air tidak bisa nyampe, kami ingin ilmunya Pak. Apakah kami yang membiayai apa istilahnya anak buahnya Bapak yang ke sana untuk kita pelatihan, atau kami yang datang ke tempat Bapak untuk dilatih biar kami kirim pesertanya, karena kita butuh untuk kemasan ini. Memang itu harapan kita. Saya di Sumbawa Bangka Pak, dan itu ya mayoritas Sasak sebenarnya di sana. Sehingga sewaktu-waktu nanti kita undang, tetapi sebelum Pak Tuan Guru ke sana untuk membangun silaturahim dengan pondok pesantren kami ingin melakukan kerjasama dengan melalui jalinan usaha air ini. Karena ini akan sangat butuhkan. Karena di sana itu tidak kurang dari 15-20 open cup itu yang keliling bawa air ke rumah-rumah warga. Bahkan kalau mandikan mayat pakai air galon Pak di sana. Itu karena kekurangan air. Nah baru sekarang aja yang baru ada air bersih itu, sumur bor, dan di pondok kami ada sumur bor itu sumbangan dari pemerintah, terpaksa kami terima karena kami belum mampu Pak. Nah itu yang kita mau sulam sebagai air bersih. Ya terpaksa menerima sementara sebelum kaya. Jadi ini nama pondok pesantren kami Yayasan Musanniful Ulum Bangka yang disingkat Ya Maula, dan insya Allah untuk kerjasama air kami sangat mohon untuk bisa kita bangun. Demikian dulu sebagai pemula, dan insya Allah yang lainnya nanti kita akan kerjasamakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira tadi Bapak Andri Sembawa bilang kalau yang Lombok dikasih 20 dus airnya, kalau kita mentahnya gitu. Apakah kami akan datang ke sana atau Bapak yang akan datang ke tempat kami? Mana saja baiknya menurut Bapak? Ya, mana saja baiknya. Dan kalaupun kami yang ke sana Pak, kami pakai biaya sendiri karena kami niat mau membantu Bapak, tidak perlu dibiayai, ya. Makanya mohon sekali nanti panitia bisa kasih saya nama, alamat sama nomor ini supaya gampang nanti kita menindaklanjuti pertemuan kita ini. Karena pertemuan ini akan sia-sia kalau hanya berakhir ketika kita keluar dari ruangan ini. Ya, hanya ngabis-ngabiskan waktu, hanya ngabis-ngabiskan energi kita kalau tidak ada tindak lanjutnya. Jadi insya Allah Bangka nanti mana baiknya kita komunikasi. Kalau Bapak yang harus datang biaya sendiri, ya. Nah kalau kami datang, kami juga biaya sendiri. Yang penting kami bisa bantu Bapak. Ya. Oke, sila Pak. Ya satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu Pak Haji Mahrum dari Lombok Timur, Pak. Pimpinan Pondok Pesantren Hizbul Waton di Lombok Timur. Tadi pagi melihat kehadiran Bapak di hotel ini sudah lain dari yang lain. Memang saya lihat itu. Dari profil Bapak, gaya Bapak. Nah, kami duduk-duduk itu sambil melirik dan bertanya dalam hati ini dari mana, untuk apa Bapak ini. Saya kira tamu dari 2 daerah begitu yang nginep di hotel ini. Ternyata Pak Kiai jadi narasumber kami di tempat ini dan berbahagia rasanya mendapatkan materi ini. Lalu pada saat dibacakan kurikulum kita Pak Kiai tadi itu juga saya mendengar latar belakang pendidikan, yaitu dari sarjana hukum. Saya tidak mendengar pendidikan Bapak dari pondok pesantren begitu. Tiba-tiba mengelola pondok pesantren begitu bermerek begitu ya, kalau boleh saya katakan.
Dan kebetulan Darul Falah ini kan yang ada di Pagutan ini, kebetulan rumah tiang juga dekat, ada di PTN sana, di Pagutan begitu. Hari-harinya saya lewat di sana, selalu saya melirik dan bertanya-tanya memang, ya, kok begitu besar pengembangannya. Nah, alhamdulillah hari inilah baru saya tahu. Yang saya tanyakan ini latar belakang pendidikan Bapak tadi itu jalur hukum dan terjun di bidang lembaga pendidikan pesantren gitu. Gimana apa trek-trek Bapak sehingga Bapak yang notabene-nya pendidikan umum kok menjadi Pak Kiai di pondok pesantren? Gimana penerimaan masyarakat sekitar gitu dulu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga setuju sekali untuk bekerjasama di beberapa bidang yang memang menarik sekali. Salah satu adalah untuk pembelajaran kitab kuning ini. Saya sangat tertarik, dan hari-hari atau pada bulan-bulan ini selalu kami mencari-cari itu untuk kami melaksanakan itu. Nah, pertanyaannya, tenaga yang hampir mirip pertanyaan dengan Sumbawa tadi, bagaimana caranya itu? Apakah tenaga Bapak yang akan kami dikirimkan di tempat kami dalam waktu berapa lama dan lain-lainnya begitu Pak? Ini mohon kami berikan informasi ini sehingga mungkin dalam waktu-waktu dekat itu sudah kami bisa berkomunikasi lah dengan Pelunggu selaku pimpinan pondok, dan gimana caranya berkomunikasi nih, apa lewat media atau tatap muka dan lain sebagainya. Saya kira ini pertanyaan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang luar biasa sekali Pak. Yang pertama, memang ketika Tiang mengisi pengajian di tempat-tempat yang Tiang tidak dikenal Pak, misal diundang ceramah di mana gitu, selesai ceramah tidak jarang orang bertanya, Pelunggu lulusan Mesir ya? Ada juga Pelunggu lulusan Madinah ya? Malah ada yang unik Pak, saya ketemu orang di salah satu bank, dia langsung bilang, Assalamualaikum, Pelunggu dulu kakak kelas Tiang di Madinah katanya. Saya bingung Pak, si Embi kancanku padat yang bilang, kancan saya sama gitu kan. Karena saya tidak pernah menuntut ilmu di luar pondok pesantren Darul Falah. Jadi saya sejak kelas 5 SD nuntut ilmunya di pesantren yang didirikan sama datuk saya ini. Jadi guru pertama saya, datuk saya. Itu saya bersama beliau kurang lebih hanya 2 tahun. Saya masuk kelas kurang 2 tahun malah. Saya masuk mondok 5 tahun, umur kelas 5 SD, saya kelas 6, datuk saya meninggal dunia. Jadi hanya setahun saya bersama beliau. Kemudian dilakukan sama abah saya. Jadi guru kedua saya ya abah saya. Jadi untuk latar belakang pendidikan agama saya hanya di pondok pesantren Darul Falah. Kenapa itu tidak saya sebutkan? Karena di kurikulum itu tidak ada form untuk itu. Yang dia tanyakan hanya pendidikan terakhir, dia bilang. Jadi saya tulisnya S2 hukum, itu pendidikan terakhir, nah, gitu. Karena itu alasan yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kenapa saya bisa yang mengelola pondok pesantren? Kalau jawaban klisenya Pak, ini anugerah dari Allah. Karena jujur saja saya pendidikan formalnya tidak pernah di sekolah agama. SD saya SD negeri, SMP saya SMP negeri, SMA saya SMA negeri, kemudian kuliah saya S1 hukum UNRAM, S2 juga hukum UNRAM. Tidak pernah di pendidikan agama yang formalnya.
Pendidikan agama hanya saya tempuh di Pondok Pesantren Darul Falah sejak kelas 5 SD sampai sekarang saya masih belajar. Karena seperti orang bijak ajarkan kita, selamanya kita adalah murid, ya. Sampai kapanpun kita terus belajar. Nah, jadi tidak aneh kalau Bapak nanyakan itu, Pak. Karena banyak orang nanya, Mesir ya? Enggak. Madinah enggak. Yaman enggak. Saya asli made in Lombok. Ini ya. Ya. Itu jawaban klisenya, Pak. Ini anugerah dari Allah. Kemudian yang kedua, alhamdulillah ketika saya dulu, walaupun itu milik datuk saya, walaupun tuan gurunya abah saya sedikit pun tidak menspesialkan diri. Ada orang kadang-kadang karena dia anaknya tuan guru males dia ngaji, Pak. Gurunya takut sama dia, tidak berani dia dicatat. Kalau saya enggak. Santri ikut tidur bersama santri, saya makannya makan sama santri, mandinya mandi sama santri. Kadang-kadang dibully, kadang-kadang dipukul, tidak apa-apa. Itu resiko jadi santri, saya bilang. Saya tidak pernah bilang saya ini anak tuan guru, enggak. Karena ketika kita masuk pertama di tingkat 1 di Darul Falah itu, salah satu materi atau bidang studinya namanya Diwan Abahar, Pak. Nah, jadi syair-syair yang dihimpun sama datuk saya. Salah satu syairnya bilang, yang saya ingat itu, laisal fata may yaqulu kana abi walakinnal fata may yaqulu za'ana. Bukan dinamakan pemuda orang yang mengandalkan keturunannya, saya anak ini, saya bapak saya ini, enggak. Walakinnal fata may yaqulu za'ana. Tapi yang dinamakan pemuda ada mengatakan ini saya. Nah, jadi alhamdulillah pesantren itu yang menggembleng saya sehingga saya bisa memanajemen. Dari SMA saya sudah jadi ketua asrama, Pak. Dengan berbagai macam karakter santri saya hadapi, ya. Kemudian begitu saya di kuliah, saya ditunjuk jadi Rois Diniyah, jadi kepala madrasah diniyahnya Darul Falah, ya. Nah, kemudian kurang lebih 5 tahun yang lalu saya diangkat jadi ketua yayasan. Itu makanya saya yang mengelola semuanya. Dan alhamdulillah kemampuan ini banyak juga saya dapatkan karena saya sekolah di sekolah umum. Ya, jadi kalau ada permasalahan-permasalahan, ada orang tua datang anaknya gara-gara dipukul, dia bilang ada yang lapor polisi gitu, alhamdulillah bisa kita selesaikan dengan pengetahuan ini. Ya, sehingga pas sekali lah orang yang belajar agama harus memiliki juga pengetahuan umum. Orang yang memiliki pengetahuan umum akan sangat bagus kalau dia memiliki pemahaman agama. Dan ini yang jarang, Pak. Ada orang agamanya mantep tapi dipeluk-peluk kayak tadi kan, Pak mau dibantu pom ini Pak, nyerahkan 1 juta gitu. Jadi dikibulin sama orang. Ada juga orang yang ilmunya luar biasa, jadi pengacara, jadi menteri, jadi presiden, tapi pemahaman agamanya yang kurang. Nah, makanya sebisa mungkin kita di pesantren ke depan ini, Pak, kita mencetak generasi-generasi yang pengetahuan agamanya mantap dan pengetahuan umumnya juga mantap. Jadi istilahnya, kalau ada salah satu tuan guru di Lombok Barat bilang apa? Atina Mekah, otakna Amerika, dia bilang. Jadi hatinya ini Ka'bah, kepalanya ini Amerika, menunjukkan kemajuan. Jadi begitu, Pak. Nah, kemudian permintaan pelunggu samalah dengan Pak Kasih tadi, dengan Sumbawa. Pokoknya tolong ini Mas Panitia catatkan kita atau kasih saya data semua nama peserta lengkap dengan alamat dan nomor HP-nya. Karena setelah ini alhamdulillah beliau-beliau ini mau kita tindak lanjuti pertemuan ini. Nah, apa yang bisa kami bantu, kami akan bantu. Dan saya mau ngirim air soalnya 20 dus ke masing-masing pesantren ini. Ya, ya. Ini. Kecuali Sumbawa minta 40. Ya. Sumbawa biar dapat habis Iya. datang berguru cara produksi air, nanti kan di Lamangka itu banyak sumber mata air. Siap, siap. Pokoknya komunikasi, Pak, ya, komunikasi nanti. Ada lainan? Ini Bapak yang ini dulu, yang dulu tadi angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim.
Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon maaf karena saya terlambat, saya tidak sempat mengenal nama Tuan Guru, tapi saya minta di handphone. Barangkali salah mohon dikoreksi. Kalau tidak salah, Tuan Guru Haji Muhammad Arafat Pradana yang nama wakil Karimati dari Paliwan, Sumatera Barat. Sebelumnya izinkan saya untuk berimprovisasi dulu. Setelah saya melihat air kemasan itu menjadikan pikiran saya tiba-tiba mengalir kata-kata yang barangkali menjadi satu pembuka ikatan hati antara Tuan Guru dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Andai cinta itu milik kita, aku mau menjadi air mata yang mengalir bening menelusuri sungai-sungai di bibir dan berhenti di lubuk bibir. Andai matahari dan bintang dan bulan ada di hatimu, maka aku ingin titipkan rinduku pada setiap helai murni. Usiaku adalah hari-hari memintal kenangan pada langit dan pada bintang yang menyusuri jejakmu tak habis-habis. Mohon maaf, dia datang bukan dengan ilmu, tapi hanya selembar kertas yang siap untuk diberi tulisan. Saya baru menemukan Islam setelah berusia 50 tahun. Jadi meskipun saya ini mau mengelola sebuah pondok pesantren, tapi hanya bodoh nekat. Hanya modal nekat karena tidak memiliki pendidikan agama, tidak memiliki background pendidikan agama yang bagus. Jadi saya backgroundnya adalah orang sastra, yang karena barangkali belas kasih Allah saja saya bisa merasakan nikmat menjadi orang Islam. Mudah-mudahan dengan kehadiran saya ini saya banyak belajar dari tuan-tuan guru yang ada di sini. Saya bisa pulang, bisa membawa ilmu yang bisa saya terapkan nanti di anak kami di Pondok Pesantren Karimati di Taliwan. Termasuk harapan saya tentang air mineral itu mudah-mudahan bisa menjadi pengikat antara Pondok Pesantren Karimati dengan Pondok Pesantren Darul Falah Pakutan, dalam artian kita kerjasama untuk mengembangkannya di wilayah kami. Saya mengelola pesantren ini berangkat dari pekerjaan yang sangat kecil. Kami biayai dari hasil menulis buku-buku dengan karya-karya sastra dan budaya. Kami berangkat dari TPQ, kemudian menjadi ilmiah, dan sekarang sudah menjadi pondok pesantren. Tapi orang Sumbawa mengatakan pesantren kocek, pesantren kecil, karena siswa kami, santri kami baru 100-an, belum capai ribuan, baru tingkat SD dan SMP. Dan itu mengalami banyak sekali kendala, baik infrastruktur, biaya operasional dan sebagainya, karena kami harus biayai sendiri semuanya. Tapi disampaikan bahwa itulah dinamika dan romantika kita biasanya kalau orang merintis seperti itu. Jadi alhamdulillah tadi Tuan Guru menyebutkan bahwa datuknya pernah berjualan ini, jadi menjadi penyemangat buat saya. Saya jualan apa saja yang penting bisa baik dan bisa menghidupi pesantren ini. Alhamdulillah, jadi kita biayai dengan cara seperti itu. Di tempat kami juga tidak semua orang sanggup membayar untuk biaya operasional anak-anaknya belajar di situ.
Itu sebabnya ya harus ada usaha-usaha ekstra. Itu yang pertama, kami kepengen menjalin mitra bisnis dengan perunggu. Mudah-mudahan nanti bisa berkembang air mineral itu, dan ada ruang bagi diri saya untuk bisa banyak berburu belajar, karena kalau nggak ada medianya susah. Media air ini mudah-mudahan menjadi media saya untuk bisa belajar dari perunggu. Kemudian yang kedua, usia sekarang saya sudah 55 tahun. Jadi saya sudah memikirkan apa yang saya kerjakan ini jangan menjadi sesuatu yang sia-sia. Anak-anak sudah saya siapkan, yang paling besar alhamdulillah tidak memiliki pendidikan agama yang baik karena bapaknya baru menemukan Islam sudah tua. Jadi dia hanya belajar ilmu akuntansi, dan sekarang saya ajari untuk bagaimana membantu usaha agar dia bisa menopang untuk membangun infrastruktur dari pesantren. Adik-adiknya kita siapkan untuk menggantikan saya. Sekarang sudah hafal 26 juz, dia mondok di Malang. Ada 2 orang, dan mudah-mudahan nanti dia bisa kembali dan bisa melanjutkan itu. Tapi ada yang membuat saya gelisah. Yang ingin saya tanyakan kepada Tuan Guru adalah bagaimana kiat atau upaya-upaya kita ini untuk tetap mempertahankan eksistensi dari pondok pesantren yang sudah ada itu pada generasi-generasi berikutnya, terutama yang terkait dengan aset gitu. Karena ini kan sementara ini kan masih semuanya atas nama saya, baik tanahnya maupun yang lain-lainnya maupun usaha-usaha yang kita rintis itu masih atas nama saya. Nah, saya khawatirkan pada masa cucu saya generasi ketiga keempat ini nanti habis bubar dibagi-bagi. Tentu perunggu yang sudah berpengalaman ini ada kiat-kiat tertentu untuk bagaimana mempertahankan eksistensi dari lembaga itu, sehingga siar ini tidak putus pada masa saya, tapi juga masih tetap berkelanjutan sampai anak keturunan saya gitu. Karena tugas-tugas kita memang berat. Saya sepakat dengan tadi, itu ide besar sekali dari kawan kita Pak Tuan Guru dari Lombok Timur tadi menyampaikan perlunya kerjasama antar lembaga ini. Memang kekhawatiran kita itu ke depan ini makin sulit. Kita itu karena berhadapan bukan hanya dengan sesama lembaga atau lembaga yang lain, tapi beda ideologi. Kita sekarang akan berbenturan ke depan ini dengan ideologi komunis. Ini harus kita persiapkan benar-benar anak-anak kita ini benar-benar dengan pemahaman dan kekuatan mentalitas dan iman yang kuat. Nah, ini yang saya pikirkan ketika dunia modern ada di depan kita, kemudian tantangan materialis itu ada di kita, nilai-nilai keagamaan akan bergeser oleh negara yang begitu terbuka dengan ideologi yang dalam tanda petik komunis ini maka akan menjadi kegelisahan bagi saya pribadi untuk mempertahankan eksistensi dari pesantren yang sudah kita rintis dengan susah payah. Mohon nasihat saran dari perunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya jawab, saya juga mau membacakan sebuah syair untuk Bapak ini. Masya Allah. Ya, ini didapat juga di Diwan Abhar yang saya sampaikan tadi tentang Laisal Fata itu. Apa dia bilang? Ka'annad dumu ala haddiha baqiyatun turlin ala julannan. Air mata yang mengalir di atas pipimu bagi setetes air hujan di atas sebuah mawar. Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, ka'atu ma'aka sa'atan tuba'u fid dunya izan makolah. Kita duduk bersama tempat ini sebentar saja, jika ditukar dengan dunia tidaklah mahal, ya.
Boleh lagi satu lagi Pak? Oh. Nanti dah saya lanjutin ya. Saya jawab Pak. Jadi yang pertama yang kami lakukan, satu, pesan datuk kami, pokok apapun yang kamu lakukan, niatkan untuk Allah. Kalau tujuanmu mau buka pesantren baru untuk materi, tidak bertahan lama. Tapi kalau tujuanmu membuka pesantren baru karena Allah, di sini juga bisa kamu kerjakan apa rencana kamu di pesantren yang baru. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kami sudah sepakati Pak. Kami sepakati dengan bapak saya dengan saudaranya menyepakati. Kemudian saya dengan sepupu saya menyepakati. Sampai keturunan kita keberapapun, pesantren ini harus tetap jadi milik umat. Sampai-sampai saya bilang Pak, andai kata nanti keturunan kita tidak ada yang bisa menggantikan kita, kita minta keturunan orang lain untuk mengelola pesantren ini. Itulah fungsinya kita cetak murid-murid yang hebat, saya bilang. Karena salah satu tantangan kita, seperti yang saya sampaikan tadi di awal itu, biasanya yang namanya anak tuan guru Pak, itu kalau dia mondok di tempatnya malas. Ketika dia dikirim ke pesantren lain, jadi omongan orang. Ini anaknya dikirim pesantren lain, anak orang dia ajar di pesantrennya katanya. Jadi tuan guru serba salah Pak. Ya. Tapi kalau kita lakukan semua ini karena Allah, insya Allah akan berbuah indah. Sama kayak saya pengalaman Pak. Kalau maulid biasa Pelunggu mungkin sama pengalaman kita Pak. Bulan maulid bisa sampai 7 tempat kita hadiri Pak. Tetapi kita makan malam di rumah. Sarapan begitu kita berangkat tidak sarapan dari rumah. Karena Pak ngejar acara. Sampai di acara itu pas orang makan kita pamit karena ngejar acara berikutnya. Selesai ceramah kan makan. Mohon maaf saya tidak bisa makan, ngejar acara di sana. Ngejar acara di sana, makan udah selesai Pak. Ceramah lagi. Begitu aja nasibnya, ujung-ujungnya makan malam di rumah, belum makan dari pagi. Ini tantangan tuan guru, tapi begitu telat di gerumunan. Tuan guru lama kita nunggu ini katanya. Padahal tidak tahu dia tantangan tuan guru itu. Dan alhamdulillah tiang niki tidak mentradisikan dijemput. Tiang bilang, tiang jemput tuan guru lain situ jemput. Tiang bilang, saya ini tuan guru milenial, ada mobil saya. Jadi tinggal sebut saja lokasi di mana, jam berapa, hari apa, saya datang sendiri. Karena kalau dijemput kadang-kadang kita tidak bisa pindah-pindah itu Pak. Misal 3 acara kita dijemput, mau ke yang 2 bingung siapa yang nganter. Maka saya tidak mentradisikan dijemput. Kemudian yang kedua, yang ketiga tadi Pak ya. Kemudian yang ketiga, inilah yang perlu kita tanamkan ke anak-anak kita Pak. Tanamkan ke anak-anak kita. Pokoknya pesantren ini kelola sampai yaumul qiyamah. Jangan dibagi-bagi. Karena kalau dibagi-bagi nanti hilang pesantrennya. Lebih baik bagi tugas di pesantren ini. Ada yang jadi ketua yayasan, ada yang jadi kepala sekolah di SMA, ada yang jadi bendahara. Begitu cara bagi-bagi warisan ini. Tapi jangan dibagi fisiknya. Itu Pak ya. Silakan. Satu lagi ya. Jam berapa ini? Terakhir nggih, terakhir sidang nggih. Atas apa yang Pelunggu berikan kepada kami. Dan jujur dari Tuan Guru sudah hampir 2 tahunan dan mengikuti Pelunggu. Namun seperti syair Arab juga, khalak ba'id hubbak yazid. Dalam kejauhan terkadang tiang mengatakan, tiang sangat kagum
dengan pelungguh dan orang tua pelungguh. Sebatas orang tua kalau nini pelungguh tanah sembur maaf belum yang kita yang kagum sekali dengan pelungguh dan orang tua pelungguh sehingga kejauhan yang bilang khalaq bait hubbak yazid. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu yang tidak lain dan tidak bukan, alhamdulillah yang mendapatkan keilmuan yang cukup luar biasa. Namun Tuhan sempur maaf dari pertama tadi, dan ini merupakan pemikiran yang dari tahun 2018 yang berkaitan dengan strategi pengelolaan atau pengembangan pondok pesantren. Sering yang lihat sekali, dan tadi Pelunggu Sampun juga menyampaikan, walaupun ini di luar koridor dari materi yang Pelunggu paparkan, yang kurang lebih yang tulis 13 poin penting yang tulis real di laptop tiang ini, dan insya Allah nanti akan tiang share. Sering yang lihat pondok pesantren ini dari tuan guru besar-besar dia. Salah satu di Sumbawa niki miliknya Din Samsudin. Din Samsudin niki di daerah Malela dia, di Malela. Niki di tengah hutan yang sekian hektar. Niki cuma yang beliau bangun di depan presiden, kebetulan yang hadir, dan dari Kanwil juga tahun 12 itu hadir, dibuka langsung oleh Pak Presiden. Itu jamaah-jamaah membawa tiang opina cuma kuburan Dea Malela, Dea niki sudah ini lah kurang lebih mereka kan yang hidup di Afrika yang sekarang. Itu aja yang belum buat sekitar kurang lebih sekitar 10 meter. Selebihnya nih satu dibuatin oleh Pak Presiden, satu Wakil Presiden, satu Kapolri, satu PLN, tingkat 3 semua menjulang tinggi yang segitu besarnya. Sehingga dari sana yang mulai merucut. Kalau yang di Lebangga yang lihat masih selalu pain-pain saja, kita memiliki sumur bor aja, syukur-syukur sudah nikah. Jadi pantas beliau menyampaikan tadi dengan terpaksa kami menerima. Namun yang jadi dalam hatinya, apakah niki merupakan bagian dari strategi relasi niki? Bahkan banyak para pondok pesantren yang melihat di Lombok Barat, Lombok Tengah, Mataram, kecuali Lombok Utara yang belum terjun untuk melihat secara langsung. Banyak orang-orang terjun dalam politik niki, pondok pesantrennya megah-megah semua. Contoh, mohon maaf izin kita kupas niki sebagai pelajaran dan niki real, bukan hanya sekedar teori. Contoh pondok pesantren Tuan Guru Haji Ahmad Mukhlis Kediri, dewan megah baru pondok pesantren itu, tapi sekarang sudah pengajaran tingkat keempat. Nah, sempurna maaf. Itu yang pertama. Yang kedua, yang lain juga di Kediri, IT yang belum gue sebut tadi, miliknya Ustazah Nurul Adha Kediri dari PKS, besar juga dia. Dari SDIT yang sekarang berlanjut menjadi SMA IT saat ini. Jadi bukan hanya sekadar poin profesional, tapi kalau yang melihat memang pengaruh sekali dari segi relasi, dari segi politik. Dan bahkan tadi kami sarapan, ya. Namun dek relasi, kalau kami di Arab sering mengatakan vitamin O, mustahil bantuan itu akan turun. Kalau ada tuan guru yang mengatakan begitu diticanin dia sudah besar tidak mau menerima tunas sempurna maaf, dia bohong. Karena teori Al-Quran tidak bisa dibantah dengan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampun dalam firman-Nya, hubban jamma, kecintaan cukup tinggi. Jadi kalau begitu diberikan yang sudah besar, dia akan menolak. Tunas sempurna maaf itu suatu hal yang betul katakan mustahil, karena kecintaan terhadap dunia ini sudah besar. Oleh sebab itu ringkas begini, apakah kita masuk dalam korelasi politik juga itu merupakan bagian daripada strategi? Karena rata-rata kami di pondok pesantren jasami nawatan biharun peijen Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah. Tapi dari ujung timur, dari Doong Putih yang lihat sampai di Raya atau yang di Mataram lagi, rata-rata yang memiliki yaitu orang-orang yang subhanallah ya, makanya oleh sebab itu terus masukan dari pelunggu, apakah itu juga bagian daripada strategi kami dalam mengelola dan membesarkan pondok pesantren ini. Matur tampiasi atas segala ilmu yang pelunggu berikan. Sekali lagi, Tiang adalah orang yang sangat mengagumi pelunggu dan abang tua pelunggu, dari keilmuan pelunggu, ketawaduan pelunggu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatukan kita di dunia sampai akhirat karena ilmunya tentunya. Dan mudah-mudahan nanti sebagaimana disampaikan oleh orang tua kami Pak Kasih PD Pesantren Lombok Tengah tadi, mudah-mudahan nanti pelunggu berkenan untuk mengunjungi kami di Lombok Tengah yang terkenal dengan Pagar Perayu tentunya. Kita biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung saya bilang ini yang terakhir ya, karena pertanyaannya cukup berat ya, berat ya.
Ini pertanyaan yang berat. Karena mohon maaf ketika kita berkumpul, ketika kita berdiskusi, ketika kita bikin acara, kalau ada sudah nyerempet ke politik, biasanya bubar. Karena akan jadi pertanyaan, siapa punya kepentingan ini? Maka tadi di awal saya sudah bahas kan, ketika kita dikumpulkan kayak ini sama Kementerian Agama, kita bisa kumpul. Tapi ketika pesantren, mengumpulkan pesantren, mohon maaf, ada suuzon kita gitu kan. Apa ini tujuannya? Sehingga sebisa mungkin kami di pesantren itu istilahnya kholi minas siyasah. Jadi kami buat sebisa mungkin tuh sunyi dari namanya politik itu. Jadi ada orang misal dengan banyaknya jamaah yang datang, bisa saya bertamu Tuan Guru, kalau sudah mau jadi jamaah silahkan. Tapi kalau nyampaikan, karena kapasitasnya sebagai gubernur, kapasitas sebagai DPR, nanti lain aja pikiran jamaah. Maka sebisa mungkin kita sunyikan dari itu. Kalaupun kayak tadi, benar seperti yang Ustadz katakan, kok rata-rata orang yang jadi pejabat ini pondoknya megah-megah, atau dia punya relasi pejabat itu pondoknya megah-megah. Apa harus kita berpolitik baru kita punya relasi pejabat? Tidak mesti. Karena ada orang-orang malah dia tidak berpendidikan gitu, tetapi dia punya relasi orang-orang kaya. Makanya kalau pesan saya ya, sebisa mungkin kita kelola pesantren ini lillahi ta'ala. Nanti ketika ada bagian dari pesantren ini jadi dia pejabat, anggaplah itu bonus dari Allah. Tapi kalau sudah tujuan utamanya untuk kita menghimpun suara biar jadi DPR, supaya jadi kepala daerah, itu biasanya bubar ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bolehlah sekarang orang-orang saya sepakat itu. Kalau ada orang mengatakan baru ngelola pesantren terus jadi besar dari nol, tanpa berhubungan, tanpa punya relasi, tanpa jadi pejabat, mungkin kita bisa katakan itu bohong lah itu. Pasti ada yang bantu. Kami jadi pesantren kayak gini Pak di generasi ketiga. Jujur Pak, pesantren Tiang masih dipimpin sama Abah Tiang itu. Ya, untuk mengingatkan tahun SD Pak. Jadi yang tamat SMA itu tahun 2000. Nah, tahun 2000 ke bawah ini, itu makanya pesantren di Lombok ini, ingat gak? Dulu anak pondok disebut dengan anak gerbung. Ingat gak? Anak gerbung dia bilang kan? Anak gerbung, ini anak gerbung ini. Saya lihat di buku Lombok masa lalu itu, ternyata kerbung itu adalah istilah untuk perkumpulan sapi Pak. Jadi sapi dikumpulkan jadi satu di kerbungnya, di kandangnya. Sehingga santri dibilang anak kerbung saking jeleknya. Dan jujur, pesantren Darul Falah di bawah tahun 2000 santri samaan dengan bebek asramanya. Sadar kami. Tapi kayak tadi kita merintis, datuk saya dari jualan botol, kemudian dari jual payung Pak, untuk merintis pesantren ini sehingga jadi seperti sekarang ini. Nah, bagaimana dengan pesantren-pesantren baru muncul sekarang udah megah gara-gara dia jadi DPR? Nah, bukan kita mendoakan ini. Biasanya kalau bangunan dulu ada, baru kita nyari murid itu, nanti dia kembali akan jadi bangunan. Tidak ada muridnya. Tapi kalau kita gembleng murid kita dulu, baru sama-sama kita merintis fisiknya, insya Allah sampai mudah-mudahan yaumul qiyamah tetap ada orang yang akan menjaga fisik itu. Jadi tidak usah khawatir sekarang tiba-tiba ada megah, biarkan ya, karena mungkin saat ini sedang berkuasa, saat ini mungkin dia sedang lagi pegang jabatan. Begitu tidak lagi bingung dia bagaimana nyari anggarannya karena sudah terbiasa manja. Beda dengan kita yang digembleng dari susah. Ketika ketemu COVID nggak masalah. Ketika benar banyak wali santri yang nunggak, nggak masalah. Selalu ada cara karena manusianya kita gembleng,
Manusianya yang kita bangun, tidak kita bangun fisiknya dulu. Itu mungkin ya jawabannya. Tenang, gak usah khawatir. Tapi terus sudah kita kelompok pesantren ini, insya Allah nanti bonusnya bisa jadi dewan sama kayak Tiang. Mohon maaf, Tiang mungkin bisa dikatakan ngaju mirip, tapi ini kenyataannya Pak. Tiang waktu nyalon DPR provinsi, biasanya calon itu ngeluarin uang untuk dibikinkan acara sosialisasi Pak. Kalau Tiang diundang, kasih makan, pulang dikasih uang transport. Tiang calon dewan loh, nyuruh orang mau pilih kita. Karena apa? Kayak tadi, kita membangun orangnya, ya, kita bangun orangnya. Itu saja, nggih. Saya rasa ini sudah cukup. Ini mohon maaf ya saudaraku. Nanti kita lanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini berkelanjutan. Closing statement ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang dari Pak Pembebasan Timur Lombok Utara, pengasuh salah satu pengasuh Pembebasan dari Sipal Nubus, yang alhamdulillah Pak Kasih dulu masih di kantor, beliau sempat berkunjung di pondok pesantren kami, mulai diberikan izin tahun 2020 Pak. Ya saat itu mungkin Pak Kasih masih ingat santri kami hanya 18 santri yang mungkin, adapun kalau jumlah semuanya hanya 50. Ya saat itu kita kepingin banyak santri, tapi alhamdulillah ternyata usaha itu dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini saya sedang bingung Pak Tuan Guru, untuk tahun ini kami dapat santri baru yang mondok hampir 50, sehingga jumlah santri kami yang mondok 75 orang. Tapi kami bingung, setelah banyak anak-anak ini kami mau apakan gitu. Jadi mudah-mudahan Pelungguh nanti mohon maaf kalau ingin mengirim kami ayat, Pelungguh ada kesempatan untuk datang ke pondok kami sekaligus membina atau mohon masukan. Kami mau apakan anak-anak jamaah yang sudah ditukar begitu baik. Jadi itu saja mungkin Pak Tuan Guru, dan insya Allah mungkin dalam kerjasama air mineral ini kalau Nurul Bayan sudah masuk, mungkin kami yang kedua di Lombok Utara Pak Tuan Guru ingin bekerjasama dalam bidang ekonomi, karena memang kita rasakan pondok ini harus betul-betul mandiri baru bisa terbangun agama yang kuat. Terima kasih, mudah-mudahan Pelungguh nanti kalau mengirim berkesempatan ngiring untuk sama-sama kami berguru pada Pelungguh. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan senang hati nanti kita sambung. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.